Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Afida Ramadina. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan paper saya yang berjudul Analisis Fundamental dan Teknikal PT Sido Muncul Tbk dan PT Mayora Indah Tbk. Profil PT Sido Muncul Tbk. PT Sido Muncul Tbk pada awal mulanya adalah industri rumahan yang dirintis oleh pasangan suami istri, yaitu Bapak Sim Tiamhi dan Ibu Rahmat Sulistyo. Pada 2013, perusahaan memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia. Berbagai produk unggulan Sido Muncul juga telah diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara. Pada 18 Desember 2013, Sido Muncul secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten Sido. Pada 2019, Sido Muncul memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk 274 produk. Sertifikat yang diterima pada 6 Maret 2019 ini terbagi dalam 4 jenis produk, yaitu jamu, suplemen dan bahan suplemen, minuman dan bahan minuman, serta permen. Selanjutnya, visi dan misi. Visi PT Sido Muncul adalah menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman, kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Sedangkan untuk misi PT Sido Muncul diantara lain adalah sebagai berikut. Yang berikutnya adalah highlight. Dilansir dari kontan.co.id, penjualan ekspor Sido Muncul meningkat hingga 125% di kuartal pertama tahun 2022. Direktur Keuangan Sido Muncul, Leonard, mengatakan, peningkatan kinerja Sido Muncul di kuartal pertama 2022 didukung oleh pemulihan mobilitas masyarakat yang berdampak pada kenaikan permintaan produk-produk buatan Sido Muncul dari dalam negeri. Sido Muncul juga mencatat kenaikan yang signifikan pada penjualan produk ke pasar ekspor maupun produk yang dijual secara online. Penjualan ekspor perusahaan meningkat hingga 125% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penjualan online juga meningkat 90% dibandingkan periode sebelumnya. Sementara penjualan di modern trade tumbuh 2 digit. Guna menggenjot kinerjanya, Sido Muncul turut berinovasi melalui peluncuran serangkaian produk baru. Sido Muncul telah merilis produk seperti jamu lifestyle teh tolak angin yang memberikan sensasi kesegaran dan kesehatan baru dengan memadukan rasa khas tolak angin dengan daun teh berkualitas. Sido Muncul juga telah meluncurkan jamu heritage Galian Singset, yakni minuman jamu modern dengan formulasi warisan turun-temurun untuk membantu merampingkan dan menurunkan berat badan. Yang selanjutnya adalah analisis fundamental. Analisis fundamental yang pertama yaitu analisis ekonomi. Pada triwulan 1 2022, pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha year-on-year tertinggi ditunjukkan oleh transportasi dan pergudangan, yaitu sebesar 15,79%. Sedangkan pertumbuhan PDB menurut pengeluaran year-on-year tertinggi ditunjukkan oleh ekspor, yaitu sebesar 16,22%. Analisis fundamental yang kedua yaitu analisis industri. Yang pertama yaitu dukungan pemerintah. Tanaman obat sudah digunakan oleh nenek moyang Indonesia, termasuk dalam pengobatan tradisional. Salah satu pengobatan tradisional yang sudah diwariskan hingga saat ini adalah budaya minum jamu. Di masa pandemi COVID-19, masyarakat dunia tersadarkan akan pentingnya menjaga kesehatan. Dukungan untuk budaya sehat jamu juga ditunjukkan oleh pemerintah. Jamu juga memberikan sumbangsi pada Sustainable Development Goals atau SDG dengan salah satu tujuan indikator yaitu kehidupan sehat dan sejahtera untuk masyarakat dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati atau rempah-rempah sebagai pewaris budaya. Yang selanjutnya yaitu proyeksi 2022. Industri jamu akan tetap prospektif pada 2022 karena pandemi justru memunculkan kesadaran masyarakat akan manfaat jamu bagi kesehatan. Selain itu, menjamurnya kafe yang menyediakan jamu diyakini akan meningkatkan konsumsi jamu di masa mendatang. Yang selanjutnya, tantangan. Tingkat kepercayaan dokter ke produk jamu masih belum tinggi, sehingga tidak semua dokter mau memberikan jamu di dalam resep obatnya. Analisis fundamental yang ketiga adalah analisis perusahaan. Yang pertama yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas pada PT Sido Muncul Tbk terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data selama 7 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2015 hingga 2021, menunjukkan bahwa nilai imbal hasil aset ROA dan imbal hasil ekuitas ROE terus mengalami peningkatan. Bahkan tidak ada tahun yang menunjukkan bahwa ROA dan ROE mengalami penurunan.
Hasil ROA dan ROE tertinggi diperoleh pada tahun 2021 dengan nilai ROA sebesar 31% dan nilai ROE sebesar 36,3%. Yang kedua yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas PT Sido Muncul Tbk cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan data selama 6 tahun terakhir sejak tahun 2015 hingga 2020, menunjukkan bahwa nilai rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas terus mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2021, rasio likuiditas mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas pada PT Sido Muncul Tbk untuk rasio hutang konstan sebesar 0,1 kali selama periode 2015 hingga 2019 dan mengalami peningkatan sebesar 0,2 kali di tahun 2020 dan 2021. Selama 7 tahun terakhir, Sido tidak memiliki rasio hutang jangka panjang, sedangkan untuk debt to equity bernilai konstan sebesar 0,1 kali selama periode 2015 hingga 2017 dan mengalami peningkatan sebesar 0,2 kali di tahun 2018 hingga tahun 2021. Yang selanjutnya adalah analisis teknikal. Berdasarkan data yang diperoleh dari chartnexus.com, IHSG bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan. Pada perdagangan Jumat 13 Mei 2022, harga saham PT Sido Muncul Tbk berada di harga Rp925 per lembar saham. Pada grafik tersebut, menggunakan beberapa indikator di antara lain Moving Average 20 yaitu garis merah, Moving Average 50 yaitu garis biru, MACD, RSI, dan stokastik. Pada indikator MA, dapat terlihat bahwa MA20 memotong ke bawah MA50 untuk membentuk dead cross. Setelah dead cross terjadi, harga saham bergerak ke bawah yang artinya sedang menuju downtrend, maka investor berpeluang untuk menjual saham. Pada indikator MACD, terlihat bahwa MACD line menembus ke bawah signal line, yang artinya MACD bernilai negatif dan membentuk dead cross. Maka pada saat ini adalah saat untuk investor menjual saham karena pasar memulai trend bearish. Pada indikator RSI, terlihat bahwa RSI menembus center line pada level support 50, yang artinya mengisyaratkan sinyal bagi investor untuk menjual saham. Dan pada indikator stokastik, momen persilangan terjadi di area 80% atau overbought, yang artinya adalah penguatan momentum bagi investor sehingga mendapat sinyal entry trading untuk menjual saham. Pembahasan pada bagian yang kedua, mari kita bahas PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk Perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target pasar wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini, produk PT Mayora Indah Tbk telah tersebar di 5 benua di dunia. Sebagai salah satu fast moving consumer goods companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Yang selanjutnya adalah visi dan misi. Salah satu visi dan misi PT Mayora Indah adalah menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Yang selanjutnya adalah highlight. Dilansir dari kontan.co.id, pasca bertemu Elon Musk, saham Mayora melejit. Salah satu produk PT Mayora Indah Tbk mendapat sorotan saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan pada Senin 25 April bertemu dengan pemilik Tesla, Elon Musk. Luhut memberikan oleh-oleh permen Kopiko bikinan Mayora. Penurunan harga saham Mayora dinilai wajar, pasalnya emiten konsumer memang dihadapkan sentimen buruk dari kenaikan harga komoditas. Analisis Panin Sekuritas Jonathan Guyadi dalam riset 22 April menjelaskan, Mayora menghadapi peningkatan harga soft commodities. Untuk itu, Mayora menaikkan harga jual rata-rata sebesar 8-10% di tahun ini.
Untungnya kinerja Mayora sepanjang tahun lalu, menurut Jonathan masih sejalan dengan hitungannya. Mayora membukukan pendapatan 27,9 triliun rupiah sepanjang tahun lalu, memenuhi 100,3% dari proyeksi Panin. Peningkatan pendapatan didukung dari membaiknya permintaan pasar lokal maupun ekspor. Yang selanjutnya adalah analisis fundamental. Analisis fundamental yang pertama yaitu analisis ekonomi. Pada triwulan 1 2022, pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha year on year tertinggi ditunjukkan oleh transportasi dan pergudangan, yaitu sebesar 15,79%. Sedangkan pertumbuhan PDB menurut pengeluaran year on year tertinggi ditunjukkan oleh ekspor, yaitu sebesar 16,22%. Analisis fundamental yang kedua yaitu analisis industri. Yang pertama ada dukungan pemerintah. Industri makanan dan minuman adalah salah satu dari 7 sektor akselerasi untuk mengadopsi teknologi industri 4.0. Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Kemenperin, terus aktif mendorong pelaku industri di Indonesia untuk bermitra bersama pemerintah dalam upaya transformasi ekonomi melalui Making Indonesia 4.0. Yang selanjutnya yaitu proyeksi 2022. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI memproyeksi pertumbuhan industri makanan dan minuman sebesar 5-7% di tahun 2022. Secara umum, industri makanan dan minuman optimis tahun 2022 akan lebih baik dibanding tahun 2021. Yang selanjutnya yaitu tantangan. Tantangannya adalah harga bahan baku dan biaya energi yang masih akan berlanjut pada 2022. Sementara untuk masalah logistik yang sepanjang tahun 2021 membebani kinerja ekspor diprediksi akan lebih longgar. Analisis fundamental yang ketiga yaitu analisis perusahaan. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas PT Mayora Indah Tbk cenderung mengalami peningkatan dan penurunan. Berdasarkan data selama 7 tahun terakhir sejak tahun 2015 hingga 2021, menunjukkan bahwa nilai imbal hasil aset ROA dan imbal hasil ekuitas ROE cenderung fluktuatif. Penurunan terlihat cukup signifikan terjadi pada tahun 2021. Hasil ROA dan ROE tertinggi justru diperoleh pada tahun 2015 dengan nilai ROA 11% dan nilai ROE 24,1%. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas PT Mayora Indah Tbk mengalami peningkatan dan penurunan. Berdasarkan data selama 7 tahun terakhir, sejak tahun 2015 hingga 2021, menunjukkan bahwa nilai rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas cenderung fluktuatif. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas PT Mayora Indah Tbk mengalami peningkatan dan penurunan. Berdasarkan data selama 7 tahun terakhir sejak tahun 2015 hingga 2021, menunjukkan bahwa rasio hutang dan debt to equity cenderung fluktuatif. Sedangkan untuk rasio hutang jangka panjang juga mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2015 hingga 2018. Namun tidak ada rasio hutang jangka panjang dari tahun 2015 hingga 2021. Yang selanjutnya adalah analisis teknikal. Berdasarkan data yang diperoleh dari chartnexus.com, IHSG bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan. Pada perdagangan Jumat 13 Mei 2022, harga saham PT Mayora Indah Tbk berada di harga Rp1.710 per lembar saham. Pada grafik tersebut, menggunakan beberapa indikator, di antara lain MA20 dengan garis merah, MA50 dengan garis biru, MACD, RSI, dan stokastik. Pada indikator MA20 dapat terlihat bahwa MA20 hampir berada pada posisi yang sama dengan MA50, namun cenderung memotong ke atas MA50 dan membentuk golden cross. Setelah golden cross terjadi, harga saham bergerak ke atas yang artinya sedang menuju uptrend. Maka, investor berpeluang untuk membeli saham. Pada indikator MACD, terlihat bahwa MACD line menembus ke atas signal line, yang artinya MACD bernilai positif dan membentuk golden cross. Maka pada saat ini adalah saat untuk investor membeli saham karena pasar memulai trend bullish. Pada indikator RSI, terlihat bahwa RSI menembus central line pada level support 50, yang artinya mengisyaratkan sinyal bagi investor untuk membeli saham. Dan pada indikator stokastik, momen persilangan terjadi di area 20% atau oversold,
yang artinya adanya pelemahan momentum bagi investor sehingga mendapat sinyal entry trading untuk membeli saham. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama, PT Sido Muncul Tbk adalah perusahaan publik yang memproduksi 4 jenis produk, di antara lain jamu, suplemen, dan bahan suplemen, minuman dan bahan minuman, serta permen. PT Sido Muncul pada sesi perdagangan Jumat 13 Mei 2022, berdasarkan analisis teknikal dengan menggunakan beberapa indikator, terlihat bahwa grafik menunjukkan sinyal dead cross bagi investor Sido untuk menjual saham. Yang kedua, PT Mayora Indah Tbk adalah perusahaan publik yang memproduksi produk makanan dan minuman yang sudah melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. PT Mayora Indah pada sesi perdagangan Jumat 13 Mei 2022, berdasarkan analisis teknikal dengan menggunakan beberapa indikator, dapat terlihat bahwa grafik menunjukkan sinyal golden cross bagi investor Mayora untuk membeli saham. Yang berikutnya yaitu saran. Yang pertama, berdasarkan analisis pada Sido, maka direkomendasikan bahwa saham Sido Muncul dapat dijual pada harga di atas Rp925 per lembar saham. Dan yang kedua, berdasarkan analisis pada Mayora, maka direkomendasikan bahwa saham Mayora dapat dibeli pada harga di bawah Rp1.710 per lembar saham. Nah, sekian presentasi atau pemaparan paper dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.